Selamat datang di Pecandu Manhwa. Mohon dukungannya. Langsung saja kita mulai ceritanya. Pada part sebelumnya, Minghe tidak pernah menyangka biaya rumah sakit akan sebegitu tingginya. Dia juga merasa bersalah karena membuat kakaknya mengambil 3 pekerjaan sekaligus dan bahkan terlihat lebih pucat dari dia yang seorang pasien. Karena itu, dia memutuskan untuk mencari cara menghasilkan uang dan meningkatkan kehidupan kakaknya. Jalan Tuhan memang bisa datang dari mana saja. Saat Minghe sedang memikirkan cara, televisi memberitakan tentang hadiah yang ditawarkan kepada siapapun yang memiliki petunjuk tentang sumber air tercemar. Dia segera meraih TV dan berseru, "Itu dia!" Mereka juga diberi hadiah jika membunuh monster di daerah yang tercemar. Dia bingung karena masalah ini belum terselesaikan dan mereka sudah memberikan begitu banyak uang hanya untuk informasi tentang sumber polusi. Minghe membayangkan bahwa dia tidak hanya akan dapat membayar semua tagihan medis yang masih harus dibayar, tetapi dia juga bisa membeli rumah baru untuk kakaknya dan juga bisa menggunakan uang sisa untuk membeli banyak make up dan pakaian untuk kakaknya. Dia mulai berpikir di mana sumber cairan tercemar itu berada. Dia berpikir bahwa dia seharusnya fokus ke rumah sakit Nancang daripada ke distrik Nancang. Dia harus masuk untuk memeriksanya. Meskipun dia mungkin tidak akan menemukan petunjuk apapun, dia masih akan mendapatkan uang dari membunuh monster yang bermutasi. Dia juga akan mendapatkan pengalaman melalui pertempuran nyata. Minghe datang ke aula Bonti. Seorang resepsionis menyambutnya dan bertanya apakah dia datang untuk memasang Bonti atau dia adalah seorang manusia super. Dia menjawab bahwa dia adalah manusia super. Resepsionis melanjutkan dengan bertanya tentang peringkat Minghe, sehingga dia bisa memberinya misi dengan imbalan yang sesuai. Minghe mengatakan bahwa dia ingin membunuh beberapa kecoa untuk mendapatkan hadiah, lalu bertanya kepada resepsionis itu, apa peringkat yang dibutuhkan untuk membunuh beberapa kecoa bermutasi dan mendapatkan imbalan. Resepsionis memberitahunya bahwa tidak akan ada banyak persyaratan untuk itu. Dia hanya perlu menunjukkan beberapa kekuatan dasar dan mereka juga akan memberinya lencana manusia super magang. Tetapi jika dia benar-benar ingin mendapatkan peringkat sendiri dan menjadi manusia super peringkat bintang, dia harus melewati ujian yang jauh lebih rumit. Kemudian dia menerima kondisi tersebut dan meminta untuk dibawa ke tempat pelatihan. Di tempat pelatihan ada banyak orang yang menghadapi robot secara individu. Resepsionis bertanya kepada Minghe, jenis kekuatan super apa yang dimilikinya. Minghe memberitahunya bahwa kekuatan supernya adalah pukulan. Lalu resepsionis itu membawa Minghe ke salah satu robot dan menjelaskan padanya bahwa robot yang sangat kuat akan digunakan untuk mengujinya, sehingga dia bisa menghantamnya dengan segenap kekuatannya. Resepsionis itu menjelaskan bahwa robot akan memberinya nilai seberapa kuat pukulannya. Minghe melihat layar yang terletak di wajah robot itu, dan layar itu menampilkan bahwa batasannya adalah dari 0 hingga 1200 dan rekor terbesar adalah 800 kg.
Dia tidak yakin apakah pukulannya bisa memenuhi standar 800 kilogram. Jadi, dia harus memberikan yang terbaik, mengingat otot-ototnya belum pulih sepenuhnya dari setahun koma. Wajahnya memandang serius robot itu, dan dia memasang kuda-kuda bersiap untuk melakukan pukulan. Dia memukul robot itu dengan segenap kekuatannya, dan tinjunya menghasilkan asap. Itu mengejutkan semua orang di ruangan itu, termasuk resepsionis. Bagian dada robot terlepas dan jatuh ke tanah dengan suara yang besar. Sekarang layar menampilkan 1000 kilogram. Minghe tampak kecewa dengan angka itu karena hanya cukup untuk mencapai standar. Para pengunjung lain berseru dengan tidak percaya pada omong kosong yang baru saja diucapkan oleh Minghe karena dia baru saja memecahkan rekor tes. Resepsionis kemudian menjelaskan bahwa 800 kilogram adalah skor yang ditinggalkan oleh Iron Fist yang baru debut, dan dia adalah orang pertama yang mengalahkan rekor itu. Minghe menggaruk kepala belakangnya sambil menyadari bagaimana dia telah salah mengerti angka yang ditampilkan di layar sebelumnya. Berpindah ke aula Bonti, resepsionis memberikan kartu bonus senilai 1000 yuan sebagai hadiah kecil atas pencapaian rekor yang baru saja dipecahkannya. Resepsionis menjelaskan bahwa Minghe baru saja memecahkan rekor, dan jika Minghe memecahkan rekor lain selama ujian peringkat, dia akan menerima lebih banyak hadiah. Minghe bertanya kepada resepsionis, "PPN-nya berapa nih?" Apa jenis peringkat yang ada di sini? Resepsionis memberitahunya bahwa mereka saat ini menangani peringkat Starlight, Moonlight, dan Sunblaze, dan juga Heaven Flare. Dan jika dia memiliki yang lebih tinggi, dia harus pergi ke tempat lain. Dia mulai memikirkannya sambil menatap kartu bonus yang baru saja dia dapatkan. Lalu dia tersenyum dan memikirkan aplikasi hijau. Rumor yang pernah dia dengar bahwa dia akan bisa membeli villa dan mobil mewah jika dia mencapai peringkat Heaven Flare. Bahkan jika dia tidak yakin apakah itu benar atau tidak, dia sekarang bertekad. Dia hanya perlu fokus untuk menjadi lebih kuat. Kemudian Minghe tiba di tempat berkumpul pemburu. Dia tidak berpikir bahwa akan ada begitu banyak orang yang tertarik pada Bonti. Dia terpesona oleh jumlah manusia super yang berkumpul dan bertanya-tanya apakah orang-orang itu sedang menunggu anggota kelompok mereka. Salah satu orang dari Crimson Eagle datang mendekati Minghe dan bertanya apakah dia sendirian dan apakah dia ingin bergabung dengan Crimson Eagle. Minghe bertanya balik, apakah mereka semua berkumpul di sana untuk mencari lebih banyak anggota kelompok. Orang itu memberitahunya bahwa merekrut anggota lebih adalah satu-satunya alasan mereka, karena mereka akan pergi ke tempat yang berbahaya dan pejabat tidak mengizinkan pengguna kemampuan di bawah peringkat Sunblaze untuk masuk sendirian. Minghe setuju untuk bergabung, tapi orang itu meminta Minghe untuk menunjukkan peringkatnya. Minghe menunjukkan rencananya, dan orang itu langsung sadar bahwa Minghe adalah peringkat Starlight magang. Lalu dia memberitahu Minghe bahwa kelompok mereka tidak menerima pemula dan juga sama dengan bunuh diri. Bagi seorang Starlight magang,
untuk masuk. Dia menyarankan Ming He untuk pulang dan berlatih lebih banyak. Kemudian dia berpikir apakah tidak ada yang akan bergabung dengannya karena peringkatnya yang rendah. Lin Yuyu, mantan teman sekelas Ming He, memperhatikannya. Dia bertanya pada anggota kelompoknya. Mereka juga mantan teman sekelas Ming He untuk memastikan bahwa orang yang dia lihat benar-benar Ming He. Rekan-rekan grupnya melihat dan mengkonfirmasi bahwa itu adalah Ming He. Su Zeng tersenyum saat dia berbicara tentang bagaimana kelompok lain menghina Ming He. Lin Yuyu memanggil Ming He. Dia memperhatikannya dan mendekat. Lin Yuyu bertanya, kapan Ming He keluar dari rumah sakit karena dia mendengar bahwa Ming He dalam keadaan koma. Ming He mendekat dan menyapa mereka. Lu Xinghong bertanya kepada Ming He mengapa dia datang ke sana. Ming He menjelaskan bahwa dia perlu mendapatkan uang dengan cepat untuk membayar tagihan medisnya. Jadi dia datang untuk memburu monster mutan. Zhu Zeng menghina fisik lemah Ming He dan mengatakan kepadanya bahwa dia seharusnya khawatir agar tidak menjadi makanan monster. Lin Yuyu mengatakan kepada Ming He bahwa dia seharusnya ikut bersama mereka karena sangat berbahaya di dalam sana. Dia seharusnya tidak mengambil resiko dengan kemampuannya yang non-tempur. Zhu Zeng menghina Ming He lebih lanjut dengan mengatakan bahwa kemampuan Ming He hanyalah keberuntungan dan hanya bisa digunakan untuk undian. Dia juga mengatakan, belilah sebotol minum, mungkin kau akan mendapatkan door prize. Lin Yuyu menghentikan Zhu Zeng dan mengatakan kepadanya, mereka dulu adalah teman sekelas. Mereka seharusnya membantu mengatasi masalah Ming He. Lin Yuyu meminta Ming He untuk bergabung dengan mereka dan berjanji bahwa mereka akan melindunginya. Ming He berpikir bahwa dia benar-benar tidak punya pilihan karena pejabat melarang manusia super untuk pergi sendirian. Mereka tetap sama seperti dulu, masih meremehkan Ming He, tetapi mereka sudah masuk Institut Superhuman selama lebih dari setahun. Seharusnya mereka akan menjadi lebih kuat. Di mata mereka, Ming He masih seorang yang ditolak dan koma selama 1 tahun. Lu Xinghong mengatakan bahwa mereka seharusnya membawa Ming He seperti maskot karena kemampuan Ming He adalah keberuntungan dan mungkin saja dia akan membawa mereka kepada keberuntungan. Wang Xiaodan mengatakan kepada mereka semua agar membawa Ming He saja, karena mereka dulu adalah teman sekelas. Lin Yuyu setuju dan menambahkan bahwa teman sekelas seharusnya saling membantu. Dia berbicara dengan Ming He dan menjelaskan bahwa institut mengharuskan mereka untuk berpartisipasi sekali dalam kegiatan ekstrakurikuler. Jadi, mereka pergi ke sana untuk membantu menangani insiden polusi. Ming He bertanya kepada Lin Yuyu di mana Lou Qian dan mengapa dia tidak bersama kelompok itu. Zhu Zeng yang berjalan di depan sekali lagi menghina Ming He karena masih memikirkan Lou Qian dan mengatakan kepadanya bahwa dia sekarang selebriti di institut dan tidak akan bekerja sama dengan teman sekelasnya yang peringkatnya lebih rendah. Lin Yuyu memberitahu Ming He bahwa Lou Qian sangat kuat dan mereka tidak bisa mengejarnya. Lin Yuyu mendengar bahwa Lou Qian kembali ke kota Lanyang untuk membantu pejabat dalam menemukan sumber polusi. Dia ingat bahwa Ming He memiliki nilai sempurna dalam bidang humaniora dan bertanya kepada Ming He apa pendapatnya tentang sumber polusi. Sementara kelompok mereka berjalan, beberapa pasang mata bersinar di saluran pembuangan. Zhu Zeng berbicara lagi mengatakan bahwa nilai sempurna
tidak berarti jika tidak memiliki keahlian tempur. Itulah sebabnya Ming He tidak diterima di institut. Dia kemudian mengatakan bahwa mereka sedang memburu kecoa. Tidak mungkin siswa seperti mereka dapat menangani tugas seperti menemukan sumber polusi. Ming He mengingat laporan bahwa telah ada 3 bentuk monster mutan: kecoa mutan, ulat mutan, dan tikus mutan raksasa. Dia menyadari bahwa semua itu adalah parasit yang hidup di saluran pembuangan dan berspekulasi bahwa polutan kemungkinan adalah bentuk cairan yang tidak sengaja masuk ke sistem saluran pembuangan dan menyebabkan daerah tersebut menjadi titik panas mutan, menghasilkan jumlah besar organisme yang bermutasi. Dia memberikan peringkat pada makhluk yang bermutasi dan memutuskan bahwa tikus mutan raksasa lebih mengintimidasi. Kecoa bukanlah masalah yang sulit dihadapi kecuali oleh penonton video ini, dan dia berpikir bahwa belatung mutan seharusnya tidak sekuat kecoa yang bermutasi dan seharusnya relatif lebih mudah dihadapi. Dia masih larut dalam pemikirannya, lalu tiba-tiba muncul segerombol bentuk tangan besar yang terdiri dari ribuan belatung. Ribuan belatung itu menghancurkan mobil dan benda-benda lain yang mereka lewati. Lin Yuyu berteriak, "Lari!" Ming He baru ingat bahwa belatung adalah parasit bawah tanah yang hidup dalam kelompok dan makanannya adalah kelompok. Dia berlari sekuat tenaga dan berteriak kepada setiap orang yang dia lalui, memberitahu mereka untuk lari karena ada belatung mutan di belakang mereka. Zuzeng menghina Ming He karena lari dan mengatakan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti dan alasan mereka datang ke sana adalah untuk mengalahkan mutan. Tetapi ketika dia melihat gelombang besar belatung mutan, dia sangat terkejut dan mulai berlari dengan sangat cepat. Mereka semua mulai berlari ke arah bangunan dengan pintu kaca yang diperkuat. Ming He bertanya kepada Wang Xiaodan, "Di mana Lin Yuyu?" Wang Xiaodan terlihat bersalah, lalu mengatakan bahwa Ming He membiarkan Lin Yuyu terjatuh. Ming He segera berbalik dan berkata kepada Wang Xiaodan mengapa dia tidak membantunya dan meminta grup itu untuk membantu Lin Yuyu. Seluruh grup bingung dan takut pada saat yang sama. Ming He berlari ke arah Lin Yuyu. Lin Yuyu berteriak memberitahu Ming He agar tidak datang atau dia akan mati. Ming He memberitahu Lin Yuyu bahwa dia mengatakan teman sekelas harus saling membantu. Dia kemudian melihat hidran pemadam kebakaran di dekatnya dan segera memukulnya. Air keluar dari hidran pemadam kebakaran. Ulat-ulat itu hampir menutupi Ming He. Tapi tiba-tiba air menghempaskan ribuan belatung itu. Air itu berasal dari tinju Ming He. Ming He menggunakan ledakan air dengan pukulannya. Dia tidak bisa membunuh belatung-belatung itu, tetapi dia menghentikan belatung-belatung itu untuk berbuat sesukanya. Ming He bertanya kepada Lin Yuyu, apakah Lin Yuyu baik-baik saja sambil memberikan tangannya. Lin Yuyu berpikir tentang seberapa kuat Ming He sekarang. Dia merenungkan apakah Ming He benar-benar Ming He yang dulu. Lin Yuyu menerima uluran tangan Ming He. Ming He membantu memopongnya. Lin Yuyu menyadari bahwa Ming He sebenarnya tampan, tapi sayang Ming He sudah menyukai Luqian. Lin Yuyu bersyukur Ming He tidak meninggalkannya. Lin Yuyu dan Ming He masuk ke dalam gedung bersama. Mereka melihat teman kelompok mereka duduk di lantai. Kelompok itu segera bangkit dan bertanya apakah Lin Yuyu baik-baik saja. Su Zeng mengatakan padanya bahwa mereka
hampir menyelamatkannya. Namun, Ming He sudah lebih cepat dari mereka, dan mereka bahkan tidak menyadari bahwa Lin Yuyu tersandung. Dia juga mengatakan bahwa dia melewatkan kesempatan untuk menyelamatkan seorang gadis yang sedang kesulitan. Wang Zhoudan bertanya pada Ming He, apakah belatung-belatung mutan itu sudah kembali ke saluran pembuangan. Ming He mengatakan untuk merawat luka Lin Yuyu terlebih dahulu karena sekresi belatung mutan bisa bersifat korosif sehingga memerlukan salep tertentu. Lin Yuyu mengatakan kepada mereka bahwa dia tidak apa-apa. Dia hanya mendapat luka-luka kecil dan itu tidak akan mempengaruhi gerakannya. Ming He senang mendengar itu. Kemudian dia meminta seluruh kelompok untuk merawat gadis itu karena dia akan memeriksa bangunan untuk mencegah belatung mutan masuk. Wang Zhoudan mengomel pada Su Zeng dan Hong yang tidak berinisiatif mengecek bangunan dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak sepandai Ming He yang ditolak oleh Institut Manusia Super. Kedua pria itu hanya bisa tertawa dengan malu-malu. Ming He melihat denah bangunan dan kemudian dia masuk ke ruang laboratorium. Hal pertama yang dia lihat adalah vivarium nomor 1 yang berisi kupu-kupu kuning. Dia terus melewati bagian vivarium hingga dia mencapai vivarium nomor 9. Kaca vivarium tersebut pecah dan ada sesuatu yang kabur dari dalamnya. Dia membaca sebuah teks yang mengatakan bahwa serangga dari vivarium ke-9 dilaporkan hilang sejak 30 Desember 2020. Tempat ini sudah dilindungi dan kasusnya sedang menunggu penyidikan. Ming He merasa lega karena isi vivarium sudah hilang setengah tahun yang lalu. Dia bertanya-tanya, apakah sumber polusi juga menyebabkan serangga yang sudah jinak bermutasi. Tetapi dia menepis pikiran itu karena organisme mutan utamanya berasal dari saluran pembuangan. Dia melanjutkan perjalanannya, tetapi dia menemukan selembar kertas yang tampaknya memperkenalkan spesies yang seharusnya ada di dalam vivarium nomor 9. Di kertas tersebut terdapat gambar seekor lipan dan teks yang mengatakan bahwa lipan motif singa adalah lipan raksasa yang berasal dari Peru Selatan. Mereka adalah spesies lipan pemangsa terbesar di dunia dan memiliki rahang besar serta antena yang sangat panjang. Ming He memastikan bahwa pintu belakang terkunci dan dia berpikir belatung mutan seharusnya tidak bisa masuk karena tidak ada pintu keluar lainnya. Dan sistem saluran pembuangan juga ditutup. Dia terkejut melihat Dr. Zhou di luar bangunan dan bertanya-tanya mengapa Dr. Zhou berjalan-jalan sendirian di area terpencil itu. Dia menyadari bahwa Dr. Zhou menuju ke bangunan yang rusak dan berpikir bahwa Dr. Zhou tinggal di sana. Dia merasa bahwa itu berbahaya bagi Dr. Zhou untuk berada di sana sendirian karena dia bukanlah manusia super. Tiba-tiba ponselnya berdering dan ada nomor yang tidak dikenal menelponnya. Dia menjawab panggilan itu dan menyapanya. Orang yang menelponnya adalah perawat Song. Perawat Song bertanya di mana Ming He berada dan mengajaknya makan malam sebagai balasan karena menyelamatkan nyawanya. Perawat Song mengatakan kepada Ming He untuk tidak menolak dan memanggilnya kakak saja. Nama depannya adalah Song dan nama belakangnya adalah Lan. Dan dia bisa memanggil kakak Song atau kakak Lan. Ming He memberitahu perawat Song bahwa dia berada di daerah terlarang saat ini. Perawat Song terkejut dan segera bertanya kepada Ming He mengapa dia ada di sana dan seharusnya
daerah itu sepenuhnya tertutup sekarang. Perawat Song memberitahu Ming He bahwa ada banyak hutan di daerah itu, bukan hanya yang telah mereka temui sejauh ini. Ming He menjelaskan bahwa dia ingin mencari uang untuk mengurangi beban kakaknya. Perawat Song bertanya, apakah mereka saudara kandung? Ming He memberitahunya bahwa mereka bukanlah saudara kandung, tetapi mereka besar bersama di panti asuhan. Perawat Song menyadari bahwa ikatan antara Ming He dan saudaranya lebih kuat daripada ikatan keluarga. Saat berkomunikasi dengan Ming He, perawat Song mulai melepas pakaiannya dan mandi. Dia berharap memiliki adik laki-laki seperti Ming He yang pengertian dan lucu. Dia memberitahu Ming He bahwa karena dia sedang bekerja, mereka sebaiknya bertemu di lain waktu. Dia merasa kecewa, bahkan dia sudah berdandan untuk bertemu dengan Ming He. Ming He memberitahu Lansong bahwa dia melihat Dr. Zhou berjalan sendirian di daerah terlarang. Lansong terkejut dan bertanya kepada Ming He, apakah dia yakin itu Dr. Zhou? Mengapa Dr. Zhou berada di sana? Dia menjelaskan bahwa Dr. Zhou tidak melihatnya. Lansong berkata bahwa Dr. Zhou berperilaku aneh selama setahun terakhir. Dia dulunya adalah seorang pekerja yang rajin, tetapi sekarang pulang lebih awal dan kadang-kadang membuat kesalahan selama operasi. Bahkan Dr. Zhou tampak lemas seolah-olah dia tidak tidur sama sekali. Suatu hari, markas mengirim sampel darah Calamity Beast. Mereka ingin Dr. Zhou membersihkannya, tetapi dia kehilangan darah itu. Ming He terkejut mendengar tentang darah Calamity Beast dan teringat pelajaran kelas sebelumnya. Darah Calamity Beast bisa menyebabkan udara berubah. Darah beberapa Calamity Beast memiliki masa inkubasi hingga 1 tahun. Dia bertanya kepada Lansong kapan Dr. Zhou kehilangan darah Calamity Beast tersebut. Dia memberitahunya bahwa darah itu hilang sekitar setahun yang lalu dan tiba-tiba ingat bahwa itu adalah hari kedatangan Ming He di rumah sakit. Ming He memberitahu Lansong bahwa darah Calamity Beast sangat mungkin menjadi penyebab pencemaran dan waktu itu cocok sempurna dengan masa inkubasi mutasi. Dr. Zhou mungkin berbohong dan Ming He yakin dengan teorinya. Dia berpikir Dr. Zhou pergi ke daerah terpencil itu untuk mencari darahnya. Dia mungkin takut dimintai pertanggungjawaban. Ming He memberitahu Lansong bahwa ini berbahaya karena Dr. Zhou bukanlah manusia super dan dia berspekulasi bahwa mungkin ada organisme yang sangat bermutasi di dekat sumber polusi. Lansong memberitahu Ming He bahwa ini bukan masalah sepele dan dia seharusnya memberitahu pejabat tentang apa yang terjadi dan meminta mereka menyelidiki bangunan yang rusak itu segera. Dia berpikir Dr. Zhou tidak menyadari bahayanya dan dia ingin menghentikannya. Kemudian Ming He meyakinkan Lansong bahwa dia hanya akan menghentikan Dr. Zhou dan tidak akan pergi ke pusat sumber polusi. Ming He kembali ke rekan-rekan kelompoknya dan memberitahu mereka bahwa bangunan itu aman. Semua pintu telah ditutup sehingga belatung-belatung itu tidak akan bisa masuk. Dia memberitahu mereka bahwa mereka bisa beristirahat di sana, tetapi dia perlu menangani sesuatu dan dia akan kembali. Setelah itu, Ming He langsung keluar. Lin Yuyu bertanya kepada Ming He kemana dia akan pergi.
dan memberitahunya bahwa itu berbahaya jika pergi sendirian. Tetapi Minghe sudah pergi sebelum dia menyelesaikan kata-katanya. Kemudian Minghe melihat belatung-belatung yang tidak bergerak di seluruh jalan dan berspekulasi bahwa belatung-belatung bermutasi tidak akan bisa berbuat apa-apa untuk sementara waktu. Minghe mengambil jalan pintas untuk menghentikan Dr. Zhou segera, tetapi 3 kecoa mengepungnya di lorong. Dia mengalahkan kecoa-kecoa itu dan segera melanjutkan perjalanannya. Kemudian dia menemukan Dr. Zhou yang hendak masuk ke dalam bangunan. Dia memutuskan untuk bersembunyi dan mengawasi Dr. Zhou. Dan ketika Dr. Zhou memasuki bangunan, Minghe mengikutinya ke dalam bangunan. Dia terkejut melihat lubang yang besar di lantai dan Dr. Zhou tidak terlihat di mana-mana. Dia melihat tangga yang mengarah ke dalam lubang. Dia berpikir Dr. Zhou sudah turun. Dia melompat langsung ke dalam lubang dan bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Dr. Zhou. Dia berpikir itu tidak sesederhana yang terlihat dengan pipa di sekitar dinding. Dia melihat Dr. Zhou masuk ke ruangan di mana tangki pasokan air ditempatkan. Tangki itu memiliki tangga yang terpasang. Dr. Zhou mulai memanjatnya. Dia memperlihatkan dirinya dan bertanya kepada Dr. Zhou apa yang dia lakukan. Dr. Zhou terkejut melihat Minghe. Minghe bertanya kepada Dr. Zhou apakah dia benar-benar membersihkan darah Calamity Beast dari 1 tahun yang lalu. Dr. Zhou terkejut mendengar Minghe tahu tentang insiden itu. Kemudian Minghe menuntut jawaban dari Dr. Zhou. Dr. Zhou mulai gemetar dan mengakui bahwa dia telah membuat kesalahan besar. Awalnya dia tidak tahu. Dia tidak benar-benar bermaksud menyembunyikan kebenaran dan dia memberitahu Minghe bahwa itu tidak disengaja. Dia turun dari tangga dan mendekati Minghe. Dia memberitahu Minghe bahwa dia adalah seorang dokter, seorang yang menyelamatkan nyawa manusia. Dia tidak tahu bahkan kelalaiannya akan menyebabkan organisme bermutasi dan dia hanya datang ke sana untuk memeriksa apakah air tercemar karena darah yang hilang di sekitaran sana. Dia menekankan bahwa dia ingin menggantinya. Kemudian dia memberitahu Dr. Zhou bahwa Dr. Zhou bukan manusia super dan seharusnya melaporkannya kepada pejabat. Dr. Zhou jatuh berlutut dan memohon bantuan Minghe karena dia adalah manusia super dan dia sudah melihat seberapa kuat Minghe saat bertarung di dekat rumah sakit. Dia menjelaskan bahwa dia mungkin akan dipenjara jika pejabat mengetahuinya dan tidak ada yang akan merawat keluarganya jika itu terjadi. Minghe meminta Dr. Zhou untuk tenang dan memberitahunya bahwa ada batas kemampuannya dan melakukannya tidak akan berbeda dengan mencari kematian. Dan mereka tidak boleh membiarkan mutasi terus menyebar. Dr. Zhou setuju, lalu dia menawarkan tangan dan menyarankan agar mereka segera pergi melapor ke pejabat dan membiarkan mereka mengurus segalanya. Dr. Zhou merasa senang mendengar kata-kata Minghe. Dia bertanya kepada Minghe, apakah dia belum memberitahukan kepada siapapun. Minghe mengkonfirmasi bahwa dia belum memberitahu dan mengatakan kepada Dr. Zhou bahwa yang terbaik adalah jika dia menjelaskan segalanya kepada pejabat sendiri. Dia bertanya kepada Dr. Zhou apakah dia benar-benar kehilangan darah itu di daerah ini dan apakah itu sumber pencemaran. Dr. Zhou mengkonfirmasi tetapi mengakui bahwa dia tidak benar-benar kehilangan darah itu.
dan mengatakan kepada Ming He bahwa dia hanyalah seorang mahasiswa dan ada banyak hal yang tidak dia mengerti. Ming He memikirkan sendiri bahwa ada yang mencurigakan tentang Dr. Zhou, tetapi dia tidak bisa pergi karena dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Dr. Zhou. Dia mengatakan kepada Dr. Zhou bahwa dia tidak mengerti apa yang Dr. Zhou katakan. Dr. Zhou mulai menjelaskan bahwa kecoa, belatung, dan tikus hidup di bayangan kota, menghasilkan kuman dan menyebarkan penyakit yang membuat orang ingin menghapus mereka. Kemudian dia setuju sambil bertanya-tanya apa yang ingin diungkapkan oleh Dr. Zhou. Dr. Zhou bertanya, apakah Ming He pernah berpikir tentang manusia yang berkembang biak secara sembrono, merampok sambil terus-menerus menciptakan polusi industri dan kimia. Dia menjelaskan lebih lanjut bahwa manusia telah terus-menerus menghancurkan lingkungan bumi sampai sampah sekarang dikirim ke luar angkasa, dan apa yang telah dilakukan manusia tidak berbeda dari kecoa, belatung, dan tikus. Kemudian dia setuju bahwa lingkungan harus dilindungi. Dr. Zhou berkhotbah bahwa bagi alam semesta, penciptaan kehidupan sebenarnya salah. Seharusnya tidak ada kehidupan. Alam semesta tanpa kehidupan adalah luar biasa dan damai. Tetapi begitu kehidupan muncul, itu menjadi setara dengan industri bakteri. Manusia adalah raja kuman, keberadaan yang bisa dibandingkan dengan sel kanker. Fitur yang paling menonjol dari sel-sel kanker adalah kemampuan mereka untuk membagi diri tanpa henti dan tak terkendali, kemudian menghancurkan sel-sel sehat. Manusia bereproduksi setiap generasi, dan mereka tidak pernah berhenti menghancurkan dunia. Manusia bahkan ingin meninggalkan bumi untuk menaklukkan tata surya. Bahkan mereka menginginkan Bima Sakti dalam genggamannya. Dimanapun manusia berada, tidak akan pernah ada kehidupan dan kedamaian. Apakah ada bedanya dengan manusia dan sel-sel kanker yang telah terkendali memperluas dan menghancurkan sistem kekebalan tubuh? Ming He menjawab dengan mengatakan, tidakkah Anda berpikir kalau apa yang Anda katakan barusan sama saja dengan anti-human? Dr. Zhou menjelaskan kepada Ming He bahwa jika manusia sakit, sistem kekebalan tubuh akan mengeliminasi kuman. Dia berpikir bahwa alam semesta sakit dan dia mengharapkan alam semesta akan menciptakan sesuatu yang akan membunuh manusia. Dia berspekulasi bahwa bencana-bencana dan malapetaka adalah karya sistem kekebalan alam semesta untuk benar-benar memusnahkan ras manusia. Ming He berpikir bahwa Dr. Zhou berperilaku sangat aneh dan gila. Dia mengatakan kepada Dr. Zhou bahwa apa yang dia bicarakan berada di luar cakupan topik. Udah kayak ngabalin. Orang ngomongin apa, dia ngomongin apa. Ming He mengatakan bahwa mereka sedang membahas bagaimana sumber polusi yang menyebabkan organisme bermutasi yang disebabkan oleh kesalahannya dan bagaimana itu telah membunuh banyak orang. Dr. Zhou melepaskan kacamatanya dan mengklaim bahwa dia adalah seorang dokter. Ketika orang sakit, dia merawat mereka, dan hal yang sama berlaku untuk alam semesta. Dia mengklaim sebagai dokter alam semesta dan akan membantu alam semesta memberantas manusia yang telah berkembang biak dan menyebar seperti sel kanker. Dia menganggap kecoa,
tikus raksasa, dan belatung-belatung tidak seburuk manusia. Minghe terdiam mendengar bacotan Dr. Zhou. Dr. Zhou mengakui bahwa dia adalah pencipta sumber polusi yang awalnya dimulai sebagai eksperimen sederhana. Dia memutuskan untuk membunuh orang-orang di kota Lanyang terlebih dahulu. Kemudian, semua orang di daerah metropolitan lain. Dia berpikir bahwa bumi harus diobati dan manusia harus dimusnahkan. Dr. Zhou mengatakan sebelum melakukan perawatan terhebatnya, dia akan memusnahkan manusia busuk seperti Minghe terlebih dahulu. Dia berterima kasih kepada Minghe karena bersedia membantu. Dia senang bahwa dia akan dapat melanjutkan rencananya untuk mencemari seluruh bumi. Dr. Zhou juga berterima kasih karena Minghe sudah menjadi seseorang yang begitu bodoh dan naif. Setelah membereskan Minghe, Dr. Zhou akan melanjutkan penyebaran polusinya di seluruh bumi yang sudah tercemar ini. Tapi Minghe tiba-tiba mengatakan, pemukiman daerah selatan sudah benar-benar terisolasi dan tempat ini juga sudah dalam masa lockdown. Bahkan jika Anda sudah merencanakan ini sejak awal, sumber dari mutasi tersebut tidak akan menyebar jauh. Mendengar itu, Dr. Zhou tertawa. Kalian memang bisa memblok daerah permukaan dan juga area bawah tanah. Tapi apakah kalian bisa memblok aliran pasokan air? Seluruh air yang ada di kota berasal dari tempat ini. Minghe terkejut mendengar itu. Melalui pipa pasokan air, sumber mutasi akan menyebar ke seluruh kota Lanyang. Kota memerlukan air untuk mencuci barang belanja, mandi, dan membersihkan jalanan. Semuanya menggunakan air dari sini dan kemudian air akan masuk ke saluran pembuangan kota. Kemudian semua belatung, kecoa, dan tikus di kota akan bermutasi. Minghe berpikir bahwa Dr. Zhou sangat keji dan memutuskan untuk pergi dari sana. Dr. Zhou bukanlah manusia super dan oleh karena itu dia tidak akan bisa menahannya. Dia memberitahu Dr. Zhou bahwa dia tidak mengerti apa yang dikatakan Dr. Zhou. Kemudian dia memberitahu Dr. Zhou untuk melanjutkan apa yang sudah dia lakukan. Dan dia akan pergi dari sana sekarang. Dr. Zhou terkejut karena Minghe tidak akan menggantikannya. Dia pikir Minghe menyelamatkan orang di rumah sakit sebagai tindak keadilan. Dr. Zhou bertanya, apakah Minghe tidak ingin dianggap pahlawan yang sudah menyelamatkan kota ini? Sambil pergi, Minghe menjawab, mengatakan bahwa dia adalah tipe orang yang mementingkan hidupnya sendiri. Dia hanyalah sampah yang tidak diterima di Institut Manusia Super dan dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi pahlawan. Dr. Zhou memberitahu Minghe bahwa dia cerdas karena tidak menghalanginya dan mengungkapkan bahwa dia hanya perlu menuangkan darah ke dalam tangki dan rencananya akan selesai. Bahkan jika pejabat datang akan terlambat saat Dr. Zhou akan mengambil darah dari saku jubah labnya, dia menyadari bahwa darahnya hilang. Dia ingat Minghe menyentuh dadanya ketika mereka sedang berbicara. Dr. Zhou marah. Dr. Zhou berteriak dengan sangat keras. Minghe yang menuju keluar mendengar teriakannya. Kemudian dia berpikir, apakah transformasi Dr. Zhou adalah karena kemampuannya?
tetapi segera menyadari bahwa Dr. Zhou bereksperimen pada dirinya sendiri untuk eksperimen mutasi. Dia melihat sesuatu membengkak di bahu kanan dokter itu. Dr. Zhou menggenggam benjolan itu dan mencabutnya dari bahunya, lalu melemparkannya kepada Ming He. Bagian tubuh dari Dr. Zhou tersebut berubah menjadi 4 makhluk kecil berkaki 4 dengan kaki tajam seperti pisau di salah satu kaki depan mereka. Ming He hampir memegang tangga. Tiba-tiba salah satu makhluk itu memotong tangga dan keempat makhluk itu segera mengelilinginya. Makhluk-makhluk itu melompat untuk menyerang, tetapi Ming He menginjak mereka dan menggunakan mereka untuk keluar dari lubang. Saat Ming He mendarat di samping lubang, dia melihat beton. Dia menggunakan ekstraksi elemen mistik menyerap beton itu ke tangannya dan menutup lubang dengan ekstraksi elemen itu. Kemudian makhluk yang hampir melompat melalui lubang terblokir dan menghantam beton yang keras dengan kepala terlebih dahulu. Dr. Zhou dapat mencium bau darah Calamity Beast karena tubuhnya penuh dengan darah itu, dan dia berpikir bahwa Ming He tidak akan bisa lolos darinya. Kemudian dia berlari melalui lorong sambil berpikir bahwa tikus mutan raksasa sudah cukup kuat dan seorang pria bermutasi pasti jauh lebih kuat. Dia berspekulasi bahwa dia tidak bisa menghadapi Dr. Zhou yang bermutasi. Dia tidak pergi ke arah kelompoknya karena dengan kekuatan kelompoknya saat ini semua akan terbunuh jika Dr. Zhou yang bermutasi mengejarnya. Dia memutuskan untuk memperlambat segalanya sampai pejabat datang mengambil kembali darah Calamity Beast tersebut. Dia bergantung kepada Suster Song. Seekor belatung bergerak. Kemudian pahlawan super bernama Huang Feng menginjaknya dan mengatakan bahwa pemusnahan sudah selesai di sebelah barat bangunan yang ditinggalkan. Sioran memegang pisau dan duduk di atas tubuh kecoa bermutasi tanpa kepala. Sambil menginjak kepala yang terpisah, dia mengatakan bahwa pemusnahan juga sudah selesai di daerah mereka. Pahlawan super bernama Liao Xiaojiang menyarankan agar mereka kembali karena kebetulan dia telah kehabisan mana. Lo Kaishan memutuskan untuk mengambil kembali boneka-bonekanya dan senang mendapatkan banyak uang dan hadiah melimpah. Healer mereka bertanya, apakah ada monster yang lebih kuat? Lalu tiba-tiba plat logam tempat dia berdiri bersinar terang. Plat logam itu terlempar bersama healer. Xiaoran bertindak cepat dan menyelamatkan healer itu. Dr. Zhou yang bermutasi muncul dari lubang. Wong Feng berpikir bahwa healer pemula yang baru datang itu memberikan sial kepada mereka. Joseon menyarankan untuk segera membunuh Dr. Zhou yang bermutasi sebelum mencari tempat istirahat. Lou Kaishuan sangat senang melihat monster besar itu. Dia segera memperhitungkan mereka mungkin bisa mendapat 100.000 yuan jika membunuhnya. Dia bahkan memperhitungkan seberapa banyak setiap orang bisa mendapatkan bagian dan berpikir bahwa itu jauh lebih mudah daripada membunuh belatung. Huang Feng mengatakan kepada Dr. Zhou bahwa dia adalah monster yang menjijikkan dan dia tidak beruntung telah bertemu dengan kelompok manusia super peringkat Monglo. Dr. Zhou mengatakan perawatan terbaik adalah memberantas mereka semua dan dia segera meraih Wang Feng
dengan tangan kanannya. Huang Feng menggunakan kemampuannya untuk melangkah mundur dan menghindari dengan lebih cepat. Dia menghina Dr. Zhou. Dia menghina Dr. Zhou yang sangat lambat. Tetapi tiba-tiba lengan Dr. Zhou memanjang. Dia segera berkeringat dingin di wajahnya. Dr. Zhou yang bermutasi meraih leher Huang Feng dan mengangkatnya. Dia mengangkat lengan kirinya dan duri-duri tumbuh darinya dan menusuk Huang Feng. Dr. Zhou yang bermutasi menghitung 1. Sioran marah dan menusuk Dr. Zhou yang bermutasi dan memerintahkan agar melepaskan Huang Feng. Dia melihat luka Dr. Zhou yang bermutasi tertutup, tetapi dia menyerang lagi sambil menyebutnya monster yang jelek dan menjijikkan. Ketika Xiaoran mendekati Dr. Zhou yang bermutasi dengan mudah melukai dadanya menggunakan tangan kirinya. Xiaoran tergeletak di lantai dengan darah yang mengalir deras. Kemudian Dr. Zhou melemparkan Huang Feng di samping tubuhnya dan menghitung 2. Dr. Zhou bertanya kepada anggota kelompok yang lain, apakah mereka senang karena rekan-rekan mereka telah mati dan sekarang mereka bisa mendapatkan bagian lebih banyak dari hadiah. Anggota kelompok yang lain tampak ketakutan. Mereka berkeringat dengan sangat intens. 4 makhluk bermutasi dari tubuh Dr. Zhou yang bermutasi keluar dari lubang. Dr. Zhou memberitahu mereka, sayangnya dia sedang terburu-buru. Jika tidak, dia akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk bermain dengan mereka. Makhluk kecil itu mencium sesuatu dan langsung berlari ke arah tertentu. Dr. Zhou bermutasi mengikuti keempat makhluk bermutasi kecil tersebut. Dia merasa gembira mengetahui lokasi Minghe dan berencana untuk mengoyak tubuh Minghe menjadi potongan-potongan kecil. Liao Xiaozang segera memegang tubuh tak bernyawa Xiaoran, lalu menangis. Pertemuan itu membuat mereka berdua sangat terguncang dan emosional setelah menyaksikan entitas mengerikan tersebut. Sambil menangis, Lou Kaishuan bertanya tentang peringkat Dr. Zhou. Sambil menangis juga, Liu Shujiang menjawab, Lord Rank, pasti dia monster Lord Rank. Sementara itu, Minghe melarikan diri dengan cepat. Lalu, dia menyadari bahwa 4 makhluk bermutasi mengejarnya dari belakang. Meskipun bingung, dia yakin bahwa dia telah berhasil terlepas dari mereka. Tapi makhluk-makhluk itu masih mampu melacaknya melalui jaringan jalan yang rumit. Minghe berspekulasi bahwa makhluk-makhluk itu telah mengikuti baunya untuk mengejar dia. Dia juga bersyukur karena Dr. Zhou yang bermutasi tidak secepat 4 makhluk itu. Sambil berlari, dia melihat pompa bensin yang ditinggalkan di dekatnya dan menggunakan bensin untuk menyamarkan baunya dengan harapan akan memberinya cukup waktu untuk menghindari makhluk-makhluk tersebut sampai bantuan tiba. Setelah memasuki toko di pompa bensin, Minghe melihat bahwa 3 makhluk tidak berhenti di pompa bensin dan terus bergerak, sementara yang keempat menuju ke arahnya. Minghe mengamati bis keempat saat masuk ke dalam toko itu. Dia bersembunyi di belakang rak keripik kentang. Dia bersiap menyerang bis itu, tetapi dia terkejut ketika menyadari langkah kaki berhenti. Dan ketika berbalik, dia melihat bayangan dirinya dan bis keempat yang siap menyerang di cermin. Minghe dengan cepat menghindari serangan itu, menyebabkan rak keripik kentang jatuh ke arah bis. Kemudian
Minghe berlari menuju pintu, tetapi berhenti karena berpikir bahwa bis keempat kemungkinan memiliki penciuman yang tajam dan dapat dengan mudah menemukannya lagi. Sadar bahwa bis keempat terpisah dari 3 lainnya, Minghe memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini dan membunuhnya daripada terus berlari. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, dan subscribe tidak merugikan Anda.